Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat market cryptocurrency terus menggila. Bahkan Bitcoin breakout di atas angka $100.000 dan sempat menyentuh ke area 104.000 sebelum pada akhirnya kita mendapatkan semacam pullback. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakal membahas apa kira-kira katalis yang menyebabkan Bitcoin berhasil untuk mendapatkan rally yang cukup signifikan, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,22 triliun dolar atau naik sekitar 6,36%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 16%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Kenaikannya 16,47% ke 2.211 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan awali dulu dari update kompetisi trading saya bersama dengan Margex. Per hari ini kita sudah melihat ada 17 partisipan, teman-teman. Sekali lagi, akan ada total 20 orang yang mendapatkan hadiah. Jadi kalau teman-teman yang belum ikutan dan tertarik, masih ada 3 slot yang pasti mendapatkan hadiah. Jadi kalian bisa daftar aja dulu ke Margex, lalu kalian bisa start deposit dan farming volume. Yang menjadi pemenang di sini adalah yang volumenya paling tinggi. Dan untuk sementara, kita melihat peringkat pertama masih dipegang oleh user ID 29552386 dengan volume 1.280.000 US dollar. Dan perlu teman-teman tahu bahwa selain price pool yang disediakan di sini, setiap orang yang berhasil hit ke angka 1 juta dolar itu akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 1,5 juta rupiah langsung dikirimkan. Kalau kalian dapat 2 juta volume, berarti ya 3 juta rupiah. Dan kemarin sudah saya kirimkan ke user ID 29552386-nya untuk hadiah 1,5 juta rupiahnya. Tentunya selain daripada price pool-nya yang bakalan teman-teman dapatkan juga. Nah, price pool-nya di sini sudah bertambah sebesar 173 USD karena awalnya 1000 menjadi sekarang 1173 karena total volumenya sudah lebih dari 1 juta. Jadi setiap ada penambahan 1 juta volume, maka itu sama dengan ada penambahan 100 USD ke price pool-nya. Dan pembagian hadiahnya nanti seperti ini. Juara pertama 25% dari price pool, juara kedua 20%, juara 3 15%, juara 4 10%, juara 5 sampai 10 itu masing-masing 5%. Dan selain daripada top 10 itu juga masih akan ada 10 traders yang pasti mendapatkan hadiah dengan sisa 20% dari price pool-nya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan, langsung aja daftar dulu ke Margex, langsung di link yang ada di kolom description, dan kemudian kalian bisa start untuk farming volume. Nah, teman-teman, salah satu katalis positif yang kita lihat ada selama 24 jam terakhir yaitu adalah pengumuman yang dilakukan oleh Donald Trump tadi malam. Mereka mengumumkan ada trade deal bersama dengan United Kingdom atau biasa kita sebut dengan UK. Dan ini adalah yang pertama, teman-teman, bahwa ada sebuah pengumuman secara official bagaimana trade deal antara Amerika Serikat dan negara-negara yang tentunya berkaitan. Nah, jadi disampaikan di sini, the deal is the first by United States with a country whose imports were subject to new tariff imposed by Trump in early April. Jadi, kalau kalian mau tahu detailnya, ini sudah dijelaskan secara detail apa saja yang dikurangin tarifnya, dealnya seperti apa. Ini kalian bisa baca semuanya di sini. Dan ini disambut dengan cukup baik oleh market, terutama kalau kita lihat stok market Amerika Serikat itu juga mengalami kenaikan. Tetapi yang menurut saya akan lebih penting adalah nanti kalau Amerika Serikat sudah duduk dan bernegosiasi dengan China. Karena menurut saya itu yang akan lebih penting atau jauh lebih penting daripada deal antara US dan juga UK. Karena yang kemarin perang tarifnya panas banget itu kan US dan juga China. Yang memang sebenarnya sudah ada wacana bahwa mereka akan segera duduk bersama untuk melakukan negosiasi. Tapi sampai dengan saat ini itu masih dalam bentuk wacana. Jadi belum benar-benar terjadi. Tapi mudah-mudahan ya, itu akan segera kita lihat supaya uncertainty soal tarif war itu segera hilang dan kita bisa melihat market dalam keadaan yang kondusif untuk bisa secara terus-menerus mengalami kenaikan. Terutama kalau kita bicara soal stock market Amerika Serikat. Berikutnya, teman-teman, kita kembali melihat ada konsistensi dari segi inflow untuk Bitcoin.
datang dari tentunya spot Bitcoin ETF. Dan kalau kita lihat data terbaru menunjukkan bahwa lagi-lagi BlackRock melakukan pembelian sebesar 682 Bitcoin dan Fidelity itu membeli sebesar 342. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa untuk spot Bitcoin ETF dari BlackRock sendiri itu sudah 18 hari beruntun itu mendapatkan inflow. Itu yang kita bisa namakan sebagai sebuah konsistensi. Nah, sekali lagi, setiap kita melihat Bitcoin itu mengalami rally, biasanya kalian sudah harusnya bisa menebak bahwa pasti akan ada demand dari spot Bitcoin ETF. Sebaliknya, kalau kita melihat Bitcoin terkoreksi cukup dalam, biasanya itu juga diakibatkan oleh adanya outflow dari spot Bitcoin ETF. Kalian bisa cek saja dan bandingkan data dari, terutama dari BlackRock ya. Kalian bisa cek dari BlackRock karena pembelian dan penjualan mereka biasa angkanya paling besar gitu. Kalian bisa bandingkan outflow yang terjadi dari BlackRock dengan chartnya Bitcoin, biasanya bakalan turun. Dan sebaliknya, kalau ada pembelian besar, itu biasanya Bitcoin bakalan naik. Jadi itu adalah menunjukkan seberapa pentingnya spot Bitcoin ETF untuk pergerakan harga Bitcoin. Di sisi yang lain, kita juga melihat ada short squeeze besar-besaran terjadi. Karena kita tahu pasti akan ada banyak stop loss yang berada di angka $100.000 ya untuk Bitcoin, dan juga Ethereum mungkin berada sedikit di atas angka $2.000. Sehingga itu kemudian kesemuanya berhasil dijemput, dan kita melihat ada kurang lebih $863 juta yang ke-liquid. Dan $715 juta itu datang dari arah short, atau kurang lebih 82,88%-nya. Dan kalau teman-teman lihat datanya, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah angka short liquidation terbesar sejak akhir tahun 2024 kemarin. Jadi sudah kurang lebih setengah tahun kita tidak pernah melihat ada short liquidation sebesar ini. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat data kurang lebih 3 tahun terakhir, hanya ada beberapa occasion saja atau beberapa kali saja di mana kita mendapatkan ada spike untuk short liquidation yang setinggi ini. Kita bisa melihat beberapa kali sebelumnya itu ada di akhir tahun 2024, kemudian sebelumnya ada di akhir tahun 2022, dan juga di kurang lebih pertengahan tahun 2022. Sedangkan sisanya, kalau teman-teman perhatikan, itu tidak lagi ada short liquidation yang sebesar apa yang kita lihat selama 24 jam terakhir. Menunjukkan seberapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan short dan ke-liquid selama 24 jam terakhir. Dan tentunya teman-teman, kita sangat harapkan bahwa rally ini bisa terus berlanjut gitu ya. Ya, siapa yang tidak mau melihat asetnya terus mengalami kenaikan? Tentunya semua memiliki harapan yang sama gitu ya, bahwa kita bisa segera melihat Bitcoin ke all-time high yang baru, kemudian altcoin juga lanjut rally, dan lain seterusnya. Nah, lalu kita akan masuk ke price action, teman-teman. Dan ada satu hal menarik yang saya notice terjadi selama 24 jam terakhir. Terutama di kolom komentar ya, video kemarin. Ada yang mengatakan bahwa kok katanya bakalan turun, tapi ini naik kok. Analisamu salah, ini itu, bla bla bla. Intinya konteksnya adalah mereka mau mengatakan bahwa kemarin katanya ada potensi koreksi, tapi kok ini naik kok, analisamu salah. Oke. Begini teman-teman, yang kemarin saya jelaskan, ini kalau teman-teman ya mendengar dengan seksama ya. Kalau misalnya yang sekedar dengar ya mungkin berbeda ya. Tapi kalau kalian dengar dengan seksama, saya sampaikan di video kemarin, saya secara pribadi itu akan mencari peluang untuk short. Oke, kalau kalian tidak percaya, kalian ulang video kemarin. Kalau misalnya saya akan mendapatkan reversal pattern. Jadi kalimat lengkapnya, teman-teman, dari sekitaran area 99.000 sampai $100.000, saya akan mencari peluang untuk short jika, nah ini yang mungkin tidak teman-teman dengar kali, atau mungkin sengaja tidak mendengar ya, nggak tahu, atau sengaja lupa mungkin. Saya akan mencari peluang untuk short dari angka 99 sampai 100.000 jika kita akan mendapatkan reversal pattern di Bitcoin. Pertanyaan saya yang sederhana adalah, apakah terdapat reversal pattern dari sekitaran area tersebut? Orang-orang dengan basic technical analysis pun pasti akan mengatakan bahwa tidak ada kok. Jika tidak ada reversal pattern yang tercipta dari area ini, apa yang harus dilakukan? Ya tidak ada.
trading plan kita adalah kita cari reversal pattern dari 99 sampai 100. Ya kan? Apakah itu dalam bentuk double top, kayak triple top, rising wedge, whatever. Yang penting menunjukkan akan ada reversal pattern di sana dan tervalidasi. Jika itu terlihat, saya akan ambil short. Tapi permasalahannya, saya pribadi sih sama sekali nggak punya posisi short. Kenapa? Orang nggak ada reversal pattern-nya, teman-teman. Dan kita langsung breakout tanpa ada hadangan yang berarti. Ya udah, berarti nggak usah short. Kan sesimpel itu. Nah, yang mungkin menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman itu cherry picking information. Artinya apa? Kalian hanya comot-comot aja informasi yang saya kemarin kasih gitu. Yaitu mungkin kalian cuma dengar dari 99 sampai 100 ada potensi untuk pullback. Berarti kalau nyampe ke sana langsung tekan short. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Nah, kalau kalian lakukan hal itu, maka ya pasti kalian sekarang berada dalam keadaan floating loss. Bahkan bukan tidak mungkin ada yang mungkin margin call. Tapi kalau teman-teman dengan ada spike seperti ini saja sudah margin call, itu menunjukkan satu hal ke saya. Adalah berarti, yang pertama tentunya kalian tidak menerapkan stop loss, pastinya. Yang kedua, kalian menggunakan leverage yang sangat besar. Karena spike yang kita lihat dari 100.000 sampai ke kurang lebih high kemarin, itu kurang lebih 4%, teman-teman. Kalau dengan 4% itu cukup untuk nge-liquid atau membuat akun kalian margin call, maka berarti leverage di trade kalian itu terlalu besar. Oke? Sekalipun kalau misalnya trade kali ini kita loss, kalau teman-teman menerapkan risk management yang baik, harusnya tidak akan ada masalah ke akun kalian. Karena yang namanya trading, teman-teman, itu tidak sepenuhnya profit, tidak akan selalu profit, dan tidak akan pernah selalu profit. Sejago apapun teman-teman melakukan analisa, ya pasti kadang-kala kalian akan mendapatkan loss. Bahkan bukan tidak mungkin loss streak. Artinya beruntun loss-nya. Bisa 4-5 kali beruntun. Apakah itu berarti trading plan kalian sudah tidak bisa dipakai? Ya tidak juga. Memang itu adalah nature of the market gitu. Kadang-kadang kalian akan mendapatkan loss streak, tapi tidak jarang juga kalian bisa mendapatkan win streak. Kalau kalian cuma mau win-nya, profit-nya doang, loss-nya nggak mau, jangan trading, teman-teman. Mending deposito aja. Karena deposito ya pasti dapat bunganya, nggak mungkin bunganya minus gitu, pasti plus. Jadi kalau misalnya maunya profitnya aja, nggak mau loss-nya, mending deposito. Gitu ya. Bukan untuk trading, bukan untuk kalian. Nah, teman-teman, tentunya kita tahu bahwa pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakout dengan manner yang cukup meyakinkan ya. Itu di atas angka $100.000. Dan candle yang kita lihat kemarin itu juga menunjukkan ada buying pressure yang cukup masif. Sehingga dalam kondisi seperti ini, teman-teman, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita berpotensi akan menjadikan area 100.000 ini kembali menjadi area support. Terutama kalau kita berhasil untuk closing weekly candle nanti di atas angka 100.000. Which is adalah hal yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Semoga terjadi, karena kalau iya, saya rasa hanya tinggal menunggu waktu saja, kita akan kemungkinan kembali ke area all-time high yang baru. Tapi bisa aja diawali oleh semacam retest terlebih dahulu, mungkin ke area 100, atau 99, 98, and then kita mendapatkan semacam candle indecision di weekly, baru mungkin beberapa minggu ke depan kita akan start untuk kembali breakout ke all-time high yang baru. Nah, jadi sekarang kita juga sudah bisa dikatakan di weekend ya, teman-teman. Beberapa hari lagi kita juga akan closing weekly candle. Sangat saya harapkan tentunya kita bisa melihat ada closing weekly candle di atas 100.000, karena itu bisa memvalidasi bahwa kita kemungkinan telah berhasil untuk breakout dari 100.000 dan menjadikan area tersebut kembali menjadi support. Itu yang lebih penting. Nah, tapi apakah itu berarti tidak akan ada pullback along the way? Ya enggak juga, teman-teman. Nah, sekali lagi, ini saya mungkin harus lebih pelan ya menjelaskan supaya teman-teman tidak salah paham lagi. Kalau misalnya teman-teman zoom out pergerakan harga Bitcoin selama beberapa hari terakhir gitu ya, bisa dikatakan bahwa kita mendapatkan ada rally yang sudah cukup signifikan. Oke, tidak ada konsolidasi yang berarti, rally-nya terjadi secara terus-menerus. Dan nature of the market, teman-teman, itu pergerakannya tidak dalam bentuk garis lurus, itu dalam bentuk gelombang, gitu ya.
Artinya, along the way, meskipun tren kita bullish, pasti akan ada pullback yang terjadi. Oke, sama aja kalau teman-teman lihat di sini. Kita rally pertama, kemudian ada konsolidasi kecil, rally, dan kemudian apa yang kita lihat? Pullback. Baru kita lanjut rally lagi, ya kan? Sama, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah rally awalnya, kemudian diikuti pullback kecil, sama seperti di sini. Kemudian kita lanjut rally, dan pada akhirnya kita membentuk apa di sini? Reversal pattern. Teman-teman yang bisa lihat pattern mungkin harusnya bisa mengenali dengan cepat ya apa yang kita bentuk di sini. Jadi di sini adalah head and shoulder kalau teman-teman perhatikan di sini. Dan itu adalah awal dari pullback pada saat itu. Nah, saat ini teman-teman kita juga sudah extended banget rally-nya. Nah, bukan untuk mengatakan sekali lagi bahwa ini tidak bisa naik ya, teman-teman. Oke, bukan untuk mengatakan hal tersebut. Tapi kalau saya diminta untuk sekarang trading gitu ya, maka saya mungkin akan prefer untuk menunggu akan ada reversal pattern untuk saya short dan dapat pullback-nya. Ini untuk perspektif seorang traders ya, teman-teman. Jangan disamakan kalau teman-teman merupakan investor. Kalau kalian investor di Bitcoin, investor di altcoin, ya udah pegang aja. Kalian sangat disarankan untuk tidak terlalu mencoba timing the market. Karena emang tugas kalian bukan itu. Kalian cuma perlu tahu beberapa tahun dari sekarang apakah harga Bitcoin akan lebih tinggi daripada harga sekarang. Kalau jawabannya iya, ya udah kalian hold aja barangnya. Kalian nggak perlu tahu besok harga Bitcoin bakalan kemana, lusa bakalan kemana. Yang penting beberapa tahun dari sekarang, harganya bakalan jauh lebih tinggi dari harga sekarang. That's it. Nah, tapi kalau kita bicara soal trading, itu kan kita manfaatkan momentum, teman-teman. Kita manfaatkan pattern. Jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa karena trennya lagi bullish banget, atau karena harganya lagi naik secara terus-menerus, tidak ada potensi bagi saya untuk short. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa ada rally yang sangat extended di sini, dan kemudian ada muncul reversal pattern di sekitaran area ini, tetap akan saya manfaatkan, teman-teman. Saya tidak peduli bahwa kalau misalnya saya akan salah lagi kali ini, ya sudah. Yang pasti saya sudah punya trading plan-nya, saya ketemu dengan setup-nya, saya eksekusi. Kalau ternyata salah, so be it. Makanya kalian harus bedakan akun investasi kalian dengan akun trading, teman-teman. Kalau akun trading, ya kalian manfaatkan momentum yang ada. Kalian manfaatkan setup yang ada. Meskipun mungkin itu sedikit melawan tren, dan mungkin ada yang argue bahwa ya saya tipikal orang yang trend follower kok, gitu ya. Trend is my friend. Ya bebas, boleh aja. Tapi kan typical trader itu banyak, teman-teman. Ada yang trend follower, artinya kalau trend lagi naik ya dia nggak mau short. Tapi juga ada yang namanya counter trade. Artinya orang-orang yang meskipun trennya serang bullish, tapi sesekali dia akan mencari counter trade atau counter the trend, melawan trennya, hanya untuk sekedar mencari semacam short term trade untuk mendapatkan pullback atau koreksi. Itu tetap bisa menghasilkan cuan, teman-teman. Bisa menghasilkan cuan juga. Jadi, teman-teman, yang mau saya katakan adalah di sini bahwa selama tidak ada reversal pattern yang kita lihat tercipta di Bitcoin, maka ya sudah, biarkan saja dulu Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan. Tapi kalau disuruh saya buy di sini, ya saya mengatakan ini sudah sangat-sangat telat gitu. Kalau saya sih sangat tidak peduli gitu ya. Kalau ternyata kita akan terus naik dari sini, ya saya happy-happy aja karena saya sudah punya Bitcoin-nya di akun spot saya. Gitu ya. Punya juga altcoin. Kalau terus-menerus naik dari sekarang, ya saya juga ikutan happy, teman-teman. Tapi kan itu bukan cara market bekerja. Kita tidak bisa expect bahwa market akan terus rally seperti ini tanpa ada pullback atau konsolidasi. Oke? Bahkan tren sekencang ini saja kalau teman-teman lihat yang di sini, ya along the way akan ada koreksi, along the way akan ada koreksi, ya kan, along the way akan ada koreksi, naik lagi koreksi. Nah, ini yang kita cari, teman-teman. Oke? Karena ya kita sudah, menurut saya ya, rally-nya sudah cukup extended gitu ya. Kita juga sudah jelang weekend, otomatis volume mungkin akan cenderung menurun. Itu bisa menjadi salah satu katalis juga bagi kita untuk melihat Bitcoin mungkin sedikit calm down dulu terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, saya tidak akan masuk ke short selama tidak ada reversal pattern yang tercipta. Saya mau melihat ada apakah itu rising wedge, apakah itu sekali lagi ya, harus ada pattern reversalnya. Apakah itu dalam bentuk double top, apakah dalam bentuk triple top. Ya,
head and shoulder, boleh aja. Yang manapun yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback, itu akan saya manfaatkan. Barulah kalau misalnya kita kembali ke sekitaran area 99-98 di sini, lebih make sense lagi bagi saya untuk mencari long. Karena di sini berarti kita sudah kembali ke area support. Gitu ya. That's it teman-teman yang mungkin mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.